Prihatin karena menganggap arah politik Partai Kebangkitan Bangsa menyimpang dari dasar pendirian partai, pengurus besar Nahdlatul Ulama berencana membentuk tim 5 atau pansus untuk menarik PKB kembali ke jalur yang sesuai prinsip pendiriannya. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi antara PBNU dan PKB? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah terhubung dengan kami. Ada pengamat politik Muhammad A.S. Hikam. Selamat malam, Prof. Hikam. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, langsung saja nih soal pansus yang akan dibentuk oleh PBNU. Bagaimana Prof memandangnya, perlu atau tidak? Sebenarnya apa yang terjadi antara PBNU dan PKB menurut pandangan Prof? Kalau saya mengikuti yang resmi saja, Mas, dari apa yang dikatakan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Stakuf tadi, yang akan dibentuk itu bukan pansus ya, tetapi Mhm, menugaskan mhm, dua tokohnya dari apa namanya Suriah, mhm. yaitu Anwar Iskandar dan dari Tanfid Pak Amin Said untuk melakukan semacam eh, investigasi awal yang kemudian akan dilaporkan kepada PBNU, baik Rais Am maupun Ketua Umum PBNU dan lain-lainnya ya. Mhm. Jadi saya kira kita harus menunggu juga apa hasil dari investigasi tadi itu. Nah, tetapi ini jelas bukan pansus seperti yang dikatakan oleh media dan ya oleh saudara Mhm, mhm. Saifullah Yusuf bahwa seolah-olah sudah ada semacam upaya untuk mengambil alih PKB dan lain sebagainya itu. Sebab itu bukan wilayahnya PBNU. Mhm, mhm. PBNU memang merupakan pendiri dari PKB yang diwakili oleh para masyayikhnya, tetapi secara kelembagaan ini dua lembaga, dua organisasi yang berbeda. Satu sebagai ormas komponen masyarakat sipil, satu adalah partai politik komponen dari masyarakat politik. Mhm. Jadi pasti ada aturan-aturan main yang berlaku dari keduanya. Kalau orang mempunyai investigasi keinginan untuk apa namanya melihat apa yang terjadi dengan dinamika PKB itu sah-sah saja karena bagaimanapun NU dan PBNU yang melaksanakannya itu mempunyai kaitan-kaitan historis, kaitan-kaitan aspirasional Ya, dan kaitan apa namanya basis massa. Jadi itu sah-sah saja, Mas. ya, ya, ya. Prof, ini Gus Ipul ini pernah dari PBNU pernah menilai ya ada upaya sistematis dari elit PKB untuk menjauhkan partai dari NU. Artinya tanpa dukungan NU, PKB sebenarnya tidak akan ada, begitu tidak akan terbentuk. Bagaimana Prof menanggapi hal ini? Saya kira itu bukan pandangan dari lembaga ya Mas. Ini mungkin kesan dari Gus Ipul aja. Karena membayangkan secara logis baik legal formal, politik, moral, kultural itu PKB dan NU itu memang bisa dibedakan sebagai lembaga yang berbeda. Tapi kalau untuk dipisahkan kayaknya sulit. PKB nggak mungkin bisa melepaskan NU atau apa namanya mengambil jarak karena kalau mengambil jarak bagaimana dia bisa hidup Mhm, dan mhm, memenangkan misalnya saja pemilihan umum atau pilkada atau cawapres dan lain sebagainya. Jadi mhm, tidak mungkin saja. mhm. Yang ada adalah pembagian kerja dan kemudian diperlukan komunikasi yang lebih bagus antara elit-elitnya sehingga tidak terjadi salah paham dan paham yang salah itu aja, Mas. Iya, Prof, ini terkait tadi komunikasi ya antara PBNU dan PKB ini memang harus Mm-mm. harus intent begitu ya untuk menyelesaikan perkara ini. Betul, Tapi memang betul, ya. sebenarnya mekanismenya memang bolehkah ada pembentukan pansus di tubuh partai itu sendiri atau PBNU sendiri itu bagaimana Prof memandangnya mekanisme pembentukan pansus Kalau ini? Kalau saya di dalam organisasi seperti PBNU kan sah-sah saja apa namanya pengurusnya PBNU misalnya ingin membuat semacam diskusi atau penyelidikan tentang apapun ya, bukan hanya tentang PKB tapi penyelidikan misalnya tentang ada kasus-kasus yang dianggap strategik, dianggap perlu. Nah, tapi yang seperti itu bukan kemudian ditujukan untuk mengambil alih partai Ya. partai seperti PKB atau partai apapun. Jadi
orang membuat pansus atau tim khusus atau apa itu hak dari organisasi itu. Tapi masalahnya targetnya itu apa? Ya, Itulah yang itu yang memang ada. sedang menjadi fokus perbincangan masyarakat ya. Ini targetnya itu sebenarnya apa? PBNU ini melakukan hal ini sebenarnya untuk apa? Kalau Prof sendiri sebagai pengamat perpolitikan, kira-kira melihatnya seperti apa? Ada indikasikah PBNU memang ingin mengambil alih PKB sepenuhnya atau memang hanya sekedar menginvestigasi yang ada di tubuh PKB saat ini? Seperti apa Prof menilainya? Kalau saya sambil menunggu apa yang ditemukan oleh tim yang dipimpin oleh dua tokoh Mhm. tadi, lebih baik kita melihat bahwa kemungkinan Gus Ipul itu mula-mula adalah melakukan semacam ya katakanlah menjaring aspirasi. Nah, Ya. aspirasi yang dijaring itu mungkin tentang apa yang dianggap kurang baik di dalam dinamika Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, supaya beliau itu kemudian mampu untuk memberi penjelasan, maka dibentuk tim. Tapi kemudian disalahartikan seolah-olah sudah jadi tim pansus atau apa yang Mhm. akan mengadili dan mengambil alih PKB. Maka kemudian Gus Yahya memberikan pelurusan bahwa ini bukan seperti itu. Nah, Ya. jadi kita tunggu aja apa nanti yang akan ditemukan oleh tim yang dipimpin Yai Anwar dan siapa namanya Gus Amin Said Mhm. itu. Mhm. Nah, setelah itu baru jelas apakah akan go ahead atau tidak. Ya. Tapi menurut saya apapun yang terjadi tidak akan bisa dilakukan pengambil alihan. Ya. Karena walaupun ada kaitan sejarah dan lain sebagainya, ini dua organisasi yang berbeda. PKB itu bukan banomnya Nahdlatul Ulama, Mas. Mhm. Betul, betul. Prof, terlepas tadi investigasi akan dilakukan oleh kader yang sudah ditunjuk begitu ya untuk melakukan investigasi menangani perkara ini. Saya Betul. ingin tanya Prof Hmm. ini, beberapa Ya. waktu yang lalu Caimin memberikan pernyataan agar PBNU tidak tertarik dalam politik praktis. Kemudian PBNU ingin memastikan juga sebaliknya, ingin PKB dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai NU begitu ya. Sejauh ini dari Hmm. pengamatan Prof sendiri, apakah PKB sudah bergerak sesuai koridor yang dimaksud? Kira-kira ada contoh konkretnya atau tidak menurut Prof seperti apa? Menurut saya PKB di bawah pimpinan Gus Ami atau Gus Imin itu memang berhasil membawa partai ini menjadi partai yang lebih maju dari pengertian ukuran ya dari partai yang Mhm. mula-mula menengah menjadi partai utama. Sekarang kan nomor 4 ya. Itu karena kemudian kepiawaian kepemimpinan dan kesolidan dari partai ini dari atas sampai ke bawah. Mhm. Nah, soal tidak mencampuri urusan Nahdlatul Ulama itu pasti tidak mungkin juga PKB, tetapi bahwa PKB akan selalu bergerak di dalam ruang yang ada warga Nahdlatul Ulama sudah pasti karena basis sosialnya partai PKB itu demikian. Nah, kalau NU tidak ikut politik praktis sudah jelas ketua umumnya saja Gus Yahya Stakuf juga sudah mengatakan itu. Nah, oleh karenanya dibatasi juga agar supaya PKB tidak kemudian merasa mendominasi NU karena di dalam NU itu ada macam-macam orang di warga NU itu ya. Mhm. Mhm. Istilahnya Al-Maghfurlah Kiai Hasyim Muzadi dulu itu spektrum NU, spektrum Nahdlatul Ulama itu dari Qori sampai Qura ada semua. Mhm. Ya, jadi tidak semua orang di NU itu kemudian ikut PKB walaupun mungkin mayoritasnya begitu. Tetapi di sana itu ada macam-macam. Ada yang PKS, ada yang Golkar, ada yang PDIP, ada yang P3 dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah apa kemudian PBNU memberikan wanti-wanti agar jangan sampai ada kesan semacam intrusi dan dominasi. Tetapi bahwa sejarahnya PKB itu berurusan atau di-create oleh PBNU itu Ya. iya pasti. Ya, baik. Prof, ini tentang politik praktis PBNU dan juga PKB. Seperti apa nanti? Kita akan lanjutkan pembahasan setelah jeda berikut ya, Prof ya. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.
Anda masih menyaksikan Pilihan Indonesia. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menyebut ada elit PKB yang kerap menyampaikan statement keras kepada NU. Walau mengaku tak mau ambil pusing, Gus Yahya menyebut masalah tersebut tidak bisa didiamkan saja. Hal tersebut menimbulkan sentimen negatif dari elit PKB. Gus Yahya mengaku sebagai sebuah lembaga, PBNU tak ingin disepelekan atau diremehkan. Ia menyatakan PBNU secara lembaga perlu mengambil sikap terkait hal tersebut. Gus Yahya mengatakan PKB dan NU mempunyai hubungan historis. Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak. Tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu. Tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Kami masih terhubung dengan pengamat politik Prof. Hikam. Prof, tadi kita dengar statement dari Gus Yahya yang sedikit menyatakan bahwa ada serangan kritik keras terhadap PBNU dari PKB. Tanggapannya gimana nih, Prof? Ya, kalau saya sih yang namanya organisasi dan dalam dinamika perpolitikan dan pergaulan itu selalu akan ada ya kemungkinan ada ketersinggungan, ada salah paham, ada paham yang salah dan yang sebagainya. Yang kadang-kadang kalau tidak di-manage atau dikelola dengan baik, memang bisa menciptakan bibit-bibit kehebohan atau kegaduhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau memang PBNU seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya tadi ada perilaku, statement, ujaran dan lain sebagainya dari PKB yang dianggap keras, dianggap menyakitkan, itu saya kira perlu diselesaikan dengan dialog, dengan tabayun. Ini kan aneh kalau seorang NU yang kemudian mempunyai tradisi tabayun ini mau kemudian digeber di luar, kan aneh. Tapi saat ini kenapa dialog dua pihak ini tidak dilakukan sesegera mungkin saat ini begitu supaya tidak melebar kemana-mana sehingga masyarakat atau publik juga menilai wah tidak harmonis nih PBNU dengan PKB begitu. Mengapa belum ada dialog mungkin antara PBNU dan PKB? Menurut Prof sendiri melihatnya seperti apa? Nah, soal itu kan kemudian tergantung pada person-person, pada pribadi yang elit. Ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan atau ketidakcairan hubungan antar elit. Makanya kalau saya sih saya usulkan agar ada silaturahim yang lebih rutin, ada komunikasi. Masa antara Gus Ami dengan Gus Ipul itu kan bukan saja sama-sama orang Jombang, tapi juga sasaman darah biru di dalam keluarga pesantren sana, begitu kan. Apalagi Gus Yahya juga mempunyai hubungan dengan keluarga mereka juga. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan tabayun, tidak melakukan komunikasi yang baik. Jadi sangat tergantung pada person-person itu, Mas. Ya, kita ingin melihat ke belakang saja beberapa waktu yang lalu ya, karena Prof PBNU ini menganggap ketidakpatuhan terhadap PBNU telah menyebabkan PKB gagal dalam Pilpres 2024 kemarin. Apa yang menurut Prof yang perlu dibenahi dari tubuh PKB sendiri untuk menghadapi pilkada tahun ini, karena kan sebentar lagi akan digelar begitu? Ya, kalau saya melihat ketidakberhasilan atau belum berhasilnya Gus Ami mencalonkan diri sebagai cawapres itu satu hal, tetapi hal itu bukan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sangat fundamental di dalam
keseluruhan perpolitikan. Karena yang Anda lihat justru sekarang ini PKB kalau kita lihat dari hasil pemilunya malah menjadi 4 besar, kan begitu, Mas. Mhm, Ya, mhm. nah kita harapkan juga mungkin ya nanti PKB bisa mendengarkan aspirasi dari PBNU dan NU secara keseluruhan sehingga mereka kemudian bisa memperbaiki perilakunya atau kegiatannya di bawah sehingga di dalam pilkada akan lebih sukses. Karena sekali lagi apa yang dilakukan PKB tidak akan pernah lepas dari basis ke-NU-an. Betul. Kalau elit PBNU kemudian mempunyai kritik seperti ini, ya kemudian harus betul-betul dicamkan sambil dia lakukan dialog. Tidak Mhm. kemudian dipakai sebagai alat untuk semakin menjauhkan diri. Ya Ya. kemungkinan-kemungkinan seperti itu ada karena kan yang namanya perpolitikan itu pasti akan ada dinamika seperti ini. Begitu, Mas. Ya, menjauhkan diri. Tadi saya ingin menandai kalimat itu, Prof. Ini berarti dengan atau tanpa PBNU, begitu ya, PKB ini memang posisi politiknya masih kuat berarti ya, apalagi di pilkada tahun ini begitu. Menurut Prof bagaimana? Ya, kalau menurut saya nggak bisa menjauhkan itu nggak bisa. Itu kata menjauhkan itu kan perasaan-perasaan apa namanya mereka yang kemudian mengelola partai maupun organisasi itu. Tapi kenyataan real nggak bisa Raisong nya PKB itu adalah warga NU dan Nahdlatul Ulama. Jadi menjauhkan itu ya suicide namanya, bunuh diri. Mhm. Yang bisa dilakukan justru adalah bagaimana melakukan perbaikan di dalam sistem komunikasi, sistem pengkaderan, ya dan lain sebagainya yang kemudian akan dianggap oleh warga Nahdlatul Ulama semakin meningkatkan keterlibatan atau pelibatan dari warga NU. Ingat ya Mas ya bahwa Mhm. sehebat apapun PKB sampai saat ini itu yang bisa dijaring baru sekitar 20% dari warga Nahdlatul Ulama. Mhm. Jadi masih Mhm. ada eh, ceruk yang sangat besar sekali yang masih harus diyakinkan oleh PKB. Nah, maka itu diksi menjauhkan itu saya kira terlalu berlebihan dan secara realita tidak mungkin dilakukan oleh PKB. Mhm. 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 Prof, ini saya penasaran kalau Prof sebagai pengamat politik melihat ya, mengapa PBNU harus juga menunjuk 2 orang yang boleh dikatakan oleh Sekjen sebelumnya bahwa kita akan membuat pansus tapi ternyata bukan pansus. Kenapa tidak langsung saja ketua dengan ketua begitu? Karena kita tahu ada ketegangan antara PKB dan juga PBNU ya. Beberapa kali sempat terjadi perlu ada langkah tegas supaya hubungan keluarga PKB dan keluarga PBNU ini tetap harmonis begitu. Prof memandangnya seperti apa? Saya kira Gus Yahya Stakuf itu sangat taat dan konsisten dengan bukan saja kelembagaan tetapi juga kultur di dalam NU. Kultur di dalam NU itu dalam membuat keputusan itu tidak mungkin meninggalkan sopan santun untuk melibatkan para masyayikh, para senior, para Mhm. sesepuh yang akan diwakili dari Suriah. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian akan sampai kepada membuat tim, maka mereka-mereka itu juga harus dilibatkan dulu. Apakah memang nanti akan berwujud tim, atau jangan-jangan Mhm. setelah Mhm. dilakukan penyelidikan atau investigasi, yang direkomendasikan adalah ya tabayun tadi itu. Ya, Bisa ya. jadi kan begitu, Pak. Tetapi kalau ujuk-ujuk kemudian kita akan membuat tim 5 yang tugasnya Mhm. mengambil alih karena PKB begini-begini. Wah itu bukan tradisi NU itu. Itu Mhm. tradisi partai politik. NU Ah, bukan partai mhm. politik, Mas. Ya itu jadi alangkah Gus Yahya itu adalah langkah Ya. untuk memperbaiki cara berkomunikasi yang sesuai dengan Ya. dunia ke-NU-an. Begitu. Prof, ini yang menjadi pertanyaan dan juga persepsi orang-orang publik terhadap PBNU dan PKB begitu. Tapi Caimin ini juga cukup keras ya berbicara. Kemarin juga ada tindakan untuk membentuk pansus haji begitu. Apakah upaya pembentukan pansus haji oleh Caimin ini sendiri jadi implikasi terhadap keregangan antara PBNU dan PKB ini?
Prof? Ya kalau saya sih dua hal yang harus dibedakan Mas ya. Kalau pansus haji itu kan urusan kerja DPR dengan pemerintah. Mhm. Ya, nah, bahwa akan ada orang-orang tertentu yang merasa tersinggung dan lain sebagainya itu ya risiko. Tapi harus kita bedakan bahwa pansus haji itu formal, resmi dan itu adalah hak yang dimiliki oleh DPR ya. Mhm. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Kan dalam soal itu kan apa namanya Gus Ami sebagai DPR dan lain sebagainya kan tidak mengatakan ada keterlibatan NU atau apa segala. Tapi bahwa kemudian itu ada yang menilai seperti itu Mhm. ya makanya kemudian PBNU barangkali ingin mengakomodasi aspirasi-aspirasi kalau ada kaitannya dengan yang tadi Anda sebutkan. Kalau saya sih tidak sampai ke sana, Mas. Ya, ya, ya. Prof, terakhir Prof, ini sudah diutus 2 kader dari PBNU ya untuk Ya, menginvestigasi betul. tentang permasalahan antara PBNU dan PKB ini. Menurut Prof, apakah penempatan pengawasan dari 2 orang yang ditunjuk ini bisa membawa perubahan yang signifikan dalam cara partai atau PKB ini bergerak begitu dengan mengembangkan kebijakan-kebijakannya? Menurut Prof seperti apa? Saya kira dari apa yang sedang berkembang saat ini, setidak-tidaknya Partai Kebangkitan Bangsa atau setidaknya elit ya Partai Kebangkitan Bangsa akan melihat bahwa apapun yang terjadi akan ada selalu pengawasan dari Mhm. Nahdlatul Ulama. Apakah itu secara formal, kelembagaan, atau dari warga-warganya sendiri. Mhm. Ya, dan ini saya kira akan baik kalau kemudian ditindaklanjuti dengan semakin eratnya silaturahim antara keduanya. Ya, Karena masing-masing ini menjadi besar, Mas. Kita tidak tahu ke depan ini PKB jangan-jangan akan lebih besar lagi, kan begitu. ya, ya, Nah, ya. kalau kemudian terkendala dengan hal-hal yang seperti ini kan kurang bagus juga. Jadi semoga aja kita melihat apa hikmah Ya. daripada dinamika ini, begitu, Mas. Iya, iya, kita sama-sama berharap ya agar perkara atau penyelesaian kemelut antara PBNU dan PKB ini segera selesai begitu. Terima kasih banyak pengamat politik Muhammad A.S. Hikam. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, yang menyebut sosok T sebagai pengendali judi online di Indonesia akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Pilihan Indonesia.